Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat di mana kita ngobrol santai soal weton, spiritualitas Jawa, dan makna-makna tersembunyi dari tanggal lahirmu. Terima kasih sudah setia bareng kami. Semoga setiap video di sini membawa berkah dan jawaban untuk perjalanan hidupmu. Pernah gak kamu berurusan sama seseorang yang kelihatannya sabar, pendiam, tapi begitu kamu sakiti, hidupmu malah kena batunya? Bukan cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali kejadian serupa dialami orang-orang yang semena-mena terhadap orang dengan weton tertentu. Mereka ini gak suka balas dendam. Tapi yang bikin ngeri, justru karmanya yang langsung bekerja, bahkan tanpa mereka minta. Konon, ada 5 weton yang dijaga oleh energi gaib dan restu leluhur, sehingga kalau disakiti atau dizalimi, alam sendiri yang membalasnya. Siapa saja mereka? Yuk, kita bongkar satu persatu, tapi jangan main-main sama weton ini ya, sobat. Sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini terus tumbuh. Klik tombol like, share ke temanmu, dan jangan lupa subscribe ya biar gak ketinggalan pembahasan-pembahasan mistis dan menarik berikutnya. Dan seperti biasa, tuliskan sholawat terbaikmu di kolom komentar, biar kita sama-sama membuka pintu keberkahan dan dijauhkan dari balasan buruk. Dalam ajaran kejawen, weton bukan cuma penanda hari lahir, tapi juga cerminan karakter, kekuatan batin, bahkan perlindungan spiritual. Ada weton yang dikaruniai daya tarik, ada yang punya insting tajam, dan ada pula yang punya benteng gaib, yang membuat mereka terlindungi dari niat jahat orang lain. Kalau kamu pernah menyepelekan orang yang ternyata salah satu dari 5 weton ini, mungkin kamu pernah mengalami nasib buruk tiba-tiba. Dari kehilangan pekerjaan, hubungan retak, hingga kecelakaan yang gak masuk akal. Jadi, yuk kita bahas tuntas 5 weton yang gak boleh dimusuhi, apalagi dizalimi. Karena, bukan mereka yang membalas, tapi semesta yang bergerak. 1. Weton Rabu Pon Lur suka diam, tapi doanya mustajab. Kalau kamu punya teman yang lahir di Rabu Pon, coba perhatikan, mereka itu tipe yang santai, suka bercanda, kadang terlihat gak serius. Tapi di balik semua itu, mereka menyimpan kedalaman batin yang tidak semua orang bisa lihat. Dan yang paling bikin merinding, sekali mereka kecewa, lalu berdoa, doanya seperti langsung tembus ke langit. Weton Rabu Pon punya jumlah neptu 14. Rabu, 7 Pon, 7. Ini angka yang membawa kekuatan spiritual setara dari 2 sisi, kekuatan pengaruh, 7 dari Rabu, dan kekuatan batin, 7 dari Pon. Mereka bisa dibilang sebagai penyeimbang semesta. Tidak suka ribut, tapi juga tidak bisa dikuasai. Tidak suka balas dendam, tapi jika disakiti secara dalam, semesta akan bereaksi atas nama mereka. Orang Rabu Pon ini punya satu senjata yang diam-diam ampuh, doa lirih dari hati yang sakit. Mereka bukan tipe yang mengutuk secara terang-terangan, tapi cukup bilang dalam hati, "Ya Allah, tunjukkan siapa yang salah." Dan gak lama kemudian, satu persatu kejadian aneh menimpa orang yang menyakiti mereka. Dalam banyak kisah kejawen, Rabu Pon dikatakan sebagai anak langit yang terluka. Mereka punya ikatan kuat dengan alam dan suara batin. Ketika mereka sedih atau kecewa, alam bisa merespons. Pernah ada cerita nyata seorang Rabu Pon yang difitnah oleh atasannya. Ia tidak marah, hanya diam dan berdoa. Tak lama, sang atasan terlibat kasus besar yang membuka semua kedoknya. Karma bekerja dengan cara yang elegan, tanpa perlu tangan manusia membalasnya. Rabu Pon juga dikenal punya jiwa welas asih, sehingga mereka tidak gampang benci. Bahkan kepada orang yang sudah menyakitinya, mereka masih bisa mendoakan. Tapi justru karena tulus itulah, semesta lebih mendengarkan mereka. Doa tulus dari orang yang disakiti seringkali lebih mustajab daripada doa dari orang yang menang. Namun, karena pembawaannya yang santai, banyak orang meremehkan mereka. Padahal, sekali mereka merasa terzalimi, bukan hanya batin mereka yang bersuara, tapi energi spiritual yang menyertai mereka juga bergerak. Beberapa orang yang mengolok-olok Rabu Pon secara terbuka, mengalami kejatuhan reputasi yang sangat cepat. Bahkan ada yang mendadak sakit tanpa sebab. Bukan karena santet, bukan karena mantra, tapi karena doa lirih dari hati yang bersih. Satu hal yang juga khas dari Rabu Pon, adalah ketulusannya saat berbuat baik. Mereka tidak pernah hitung-hitungan saat membantu. Maka ketika mereka disakiti setelah memberi banyak hal,
semesta tidak tinggal diam. Alam akan menyeimbangkan ketimpangan itu, dan orang yang berlaku jahat akan merasakan akibatnya, cepat atau lambat. Buat kamu yang lahir di Rabu Pon, ingatlah bahwa suaramu didengar oleh semesta, terutama saat kamu sedang terluka. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk berharap balasan buruk untuk orang lain. Biarlah semesta bekerja sesuai kehendaknya, dan kamu tetap jadi pribadi yang ramah, ringan, dan penuh cinta. Dan buat siapapun yang mengenal Rabu Pon, jangan pernah bermain-main dengan hatinya. Karena sekali dia tersinggung dan bersedih dalam diam, semesta bisa bertindak lebih cepat dari yang kamu bayangkan. 2. Weton Senin Wage Lur, terlihat lemah tapi punya perisai gaib. Weton Senin Wage mungkin bukan tipe yang mencolok dalam pergaulan. Mereka dikenal pendiam, sering mengalah, dan cenderung menghindari konflik. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Dalam ilmu kejawen, orang dengan weton ini seringkali dilindungi oleh tameng gaib, perisai spiritual yang bekerja secara diam-diam namun efektif. Mereka jarang menyerang, tapi juga sangat sulit dijatuhkan. Senin Wage memiliki Neptu 448. Angka ini sering dikaitkan dengan energi perlindungan, ketenangan jiwa, dan kekuatan batin dalam bentuk yang tidak kentara. Mereka seperti memiliki alarm spiritual. Ketika seseorang menyimpan niat jahat terhadap mereka, alam akan memberi mereka pertanda. Entah lewat mimpi, rasa tidak nyaman, atau bahkan peringatan dari orang lain. Intuisi mereka tajam, walau mereka jarang bicara soal itu. Namun, kelembutan orang Senin Wage seringkali disalahpahami. Banyak yang menganggap mereka lemah, gampang ditindas, dan tidak berani melawan. Padahal, mereka hanya memilih diam karena tahu, bukan mereka yang akan membalas, tapi karma yang akan bergerak lebih cepat. Ada banyak kisah tentang orang Senin Wage yang difitnah, direndahkan, atau bahkan dijadikan kambing hitam di tempat kerja. Tapi anehnya, tak lama kemudian, orang-orang yang menzalimi mereka justru mengalami nasib buruk. Mulai dari kehilangan pekerjaan, terkena musibah, hingga dicap buruk oleh lingkungan. Ini bukan karena orang Senin Wage membalas dengan santet atau doa buruk, tapi karena perisai spiritual mereka memantulkan energi jahat itu kembali ke asalnya. Dalam ajaran leluhur, Senin Wage dianggap sebagai anak bumi yang kesehariannya membawa kesederhanaan dan kesejukan. Karena itu, energi leluhur atau penjaga spiritual mereka cenderung lembut, tapi sangat protektif. Sekali mereka disakiti tanpa alasan, energi pelindung ini akan bereaksi secara otomatis. Itulah mengapa banyak dukun tua atau spiritualis yang bilang, hati-hati sama orang Senin Wage. Kalau dia sedih, rumahmu bisa ikut suram. Uniknya, mereka ini sangat pemaaf. Bahkan setelah disakiti, mereka masih bisa menyapa, membantu, dan mendoakan orang yang menyakitinya. Tapi justru karena hati mereka bersih dan niatnya tulus, semesta lebih cepat membela. Karena hukum alam tidak pernah tinggal diam saat seseorang yang berhati baik dilukai dengan niat jahat. Satu pelajaran penting dari weton ini adalah bahwa kekuatan sejati tidak selalu teriak atau menunjukkan diri. Terkadang, kekuatan yang paling menakutkan adalah yang diam, sabar, tapi punya penjaga dari alam yang tak terlihat. Kalau kamu termasuk orang yang lahir di Senin Wage, syukurilah. Jangan pernah merasa minder karena sifatmu yang tidak suka konfrontasi. Justru itu kekuatanmu. Tapi ingat, gunakan perlindungan gaibmu untuk tetap membawa kebaikan, bukan untuk memanipulasi atau menyombongkan diri. Dan buat siapapun yang berinteraksi dengan orang Senin Wage, berhati-hatilah. Jangan jadikan kelembutan mereka sebagai alasan untuk berbuat semena-mena. Karena sekali kamu menyakitinya, yang membalas bukan tangan mereka, tapi tangan karma yang tak bisa kamu kendalikan. 3. Weton Selasa Kliwon Lur, si pendiam yang dijaga leluhur. Orang yang lahir di weton Selasa Kliwon mungkin terlihat seperti pribadi biasa, kalem, sederhana, tidak suka mencampuri urusan orang, dan lebih banyak mengamati daripada berbicara. Tapi justru di balik sikap diamnya itulah tersembunyi kekuatan batin yang luar biasa. Konon, mereka ini seperti membawa mata batin sejak lahir, bukan untuk mengintip rahasia orang, tapi untuk merasakan gelombang energi baik dan buruk yang ada di sekitarnya. Dalam perhitungan Jawa, Selasa Kliwon memiliki Neptu 3811. Angka ini menggambarkan energi spiritual yang bersih,
namun juga peka terhadap gangguan batin orang lain. Artinya, mereka bisa merasakan niat jahat orang bahkan sebelum orang itu bicara. Jika kamu pernah menyembunyikan kebohongan dari orang Selasa Kliwon dan tiba-tiba merasa tidak tenang, itu bukan kebetulan, mereka tahu, hanya saja tidak langsung mereka bicarakan. Yang bikin merinding, banyak orang yang pernah menyakiti atau mempermalukan orang Selasa Kliwon di depan umum, justru mengalami hal-hal aneh dalam hidupnya. Mulai dari bisnis yang tiba-tiba bangkrut, hubungan rumah tangga yang retak tanpa alasan jelas, hingga penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi secara medis. Orang Jawa bilang, itu bukan santet. Tapi itu adalah karma gaib. Balasan yang datang bukan dari si pemilik weton, melainkan dari para penjaga yang mengiringi mereka sejak lahir. Dalam banyak kisah di desa-desa Jawa, Selasa Kliwon sering dikaitkan dengan keturunan spiritualis atau orang pintar zaman dulu. Ada yang bilang, mereka adalah cucu dari abdi dalam keraton, atau memiliki garis keturunan dari dukun sakti yang hidup menyepi di gunung. Maka, energi leluhur ini tetap melekat dan menyertai hidup mereka, tanpa mereka minta. Tapi yang menarik, orang Selasa Kliwon sendiri biasanya tidak tahu kalau mereka punya penjagaan sekuat itu. Mereka sering tidak menyadari bahwa doa-doa kecil mereka didengar. Bahwa keluh kesah dalam diam mereka justru menjadi petir yang membelah langit bagi orang yang berbuat zalim pada mereka. Kita semua pasti punya cerita tentang orang yang sabar banget, gak pernah marah walau diganggu, tapi anehnya, orang yang ganggu dia malah hidupnya gak tenang. Bisa jadi, dia adalah Selasa Kliwon. Maka jika kamu berteman dengan mereka, jaga baik-baik hubungan itu. Kalau kamu berselisih, selesaikan dengan ikhlas dan rendah hati. Jangan pernah menyimpan niat buruk, karena kamu gak tahu siapa yang berdiri di belakang mereka. Dan jika kamu sendiri adalah Selasa Kliwon, pesanku satu, jaga hati tetap bersih. Jangan doakan keburukan, karena doa sekecil apapun dari mulutmu bisa menjadi kenyataan yang besar. Energi gaibmu akan bekerja lebih baik kalau kamu tetap rendah hati dan ikhlas. Ingatlah, semakin kamu diam, semakin semesta berbicara untukmu. 4. Weton Jumat Legi Lur aura putih yang tak bisa dilecehkan. Weton Jumat Legi dikenal sebagai salah satu weton paling putih dalam perhitungan Jawa. Putih bukan dalam arti warna kulit atau pakaian, melainkan dalam arti aura batin. Mereka ini seperti membawa cahaya dari dalam, membuat orang lain merasa teduh saat berada di dekatnya. Tapi jangan salah, cahaya ini juga bisa menjadi sorotan tajam bagi siapapun yang berniat jahat. Dengan jumlah Neptu 11, Jumat, 6 Legi, 5, Jumat Legi membawa keseimbangan antara energi dunia dan energi langit. Mereka punya daya tarik alami yang tidak bisa dijelaskan logika. Orang-orang gampang percaya, gampang sayang, dan bahkan merasa nyaman curhat meskipun baru kenal. Itu karena Jumat Legi memancarkan frekuensi hati yang lembut dan penuh welas asih. Tapi, di balik kelembutannya, weton ini punya pelindung spiritual yang sangat aktif. Siapapun yang menyakiti mereka dengan sengaja, baik lewat fitnah, pengkhianatan, atau tindakan zalim lainnya, sering mendapat balasan yang tak terduga dan sangat cepat. Contoh nyata sering terjadi di lingkungan kerja. Seorang karyawan Jumat Legi yang difitnah oleh rekannya, akhirnya justru mendapat promosi dari atasan, sementara si pemfitnah diturunkan jabatannya karena ketahuan menyimpan niat buruk. Tidak perlu membalas, tidak perlu bicara, karma dari semesta bekerja sendiri. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, ada kisah seorang istri Jumat Legi yang sabar luar biasa, tapi diselingkuhi suaminya. Tak lama, si suami mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, bahkan digugat balik oleh istri barunya. Semua itu terjadi tanpa campur tangan sang istri. Doa orang teraniaya lebih tajam dari sebilah keris, dan Jumat Legi adalah pengemban doa-doa semacam itu. Secara spiritual, Jumat Legi diyakini sering dikelilingi oleh cahaya penjaga, dalam istilah kejawen disebut pancer atau panjer kawelasan. Ini adalah energi penjaga dari dunia tak kasat mata yang berasal dari leluhur baik, atau entitas putih yang menempel karena kemurnian hati si pemilik weton. Jadi, kalau orang Jumat Legi bersedih karena dizalimi, energi itu berubah menjadi perisai sekaligus pedang, yang melindungi dan menghukum sekaligus. Namun, justru karena kekuatannya besar, Jumat Legi juga punya ujian berat. Mereka sering terlalu memikirkan perasaan orang lain, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri.
Mereka gampang merasa bersalah meski tidak salah. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk belajar tegas dan tidak membiarkan orang jahat merusak hati mereka. Buat kamu yang lahir di Jumat Legi, ketahuilah bahwa kamu bukan orang lemah. Kelembutanmu adalah kekuatan. Dan semesta selalu berpihak pada orang yang hatinya lurus. Jangan berubah menjadi keras hanya karena kamu sering disakiti. Tetap jadi dirimu, tetap doakan kebaikan, karena semakin kamu ikhlas, semakin kuat karma baik yang akan melindungimu. Dan buat yang punya teman, pasangan, atau saudara Jumat Legi, jaga hubungan itu. Jangan sekali-kali berkhianat. Karena kamu tidak hanya berurusan dengan manusia, tapi juga dengan kekuatan tak terlihat yang akan menyeimbangkan ketidakadilan yang kamu buat. 5. Weton Sabtu Pahing Lur, jalannya berat, tapi sekali disakiti, balasannya mengerikan. Orang dengan weton Sabtu Pahing seringkali ditandai dengan hidup yang penuh ujian sejak kecil. Dari masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, sampai percintaan, mereka seperti dilatih untuk kuat dari awal. Namun, justru dari tempaan itulah muncul daya tahan spiritual luar biasa. Banyak orang salah paham, dikira karena hidupnya berat, Sabtu Pahing ini lemah. Padahal, mereka menyimpan energi pembalasan alami yang bisa sangat menggetarkan jika batas kesabaran mereka dilampaui. Neptu Sabtu Pahing adalah 18, Sabtu, 9 Pahing, 9, salah satu kombinasi angka tertinggi dalam kalender Jawa. Angka ini mewakili kekuatan mental yang dalam, keberanian menghadapi hidup, serta aura mistis yang pekat. Mereka bisa jadi pribadi yang pendiam atau bahkan tampak tertutup. Tapi begitu kamu menyakiti mereka, alam seperti tidak tinggal diam. Sabtu Pahing juga sering disebut sebagai pemilik pusaka batin. Mereka membawa daya tarik magis yang tidak bisa didefinisikan. Kalau mereka menangis karena dizalimi, entah kenapa satu persatu kesialan menimpa orang yang menyakitinya. Kecelakaan, kerugian bisnis, hubungan rumah tangga retak, bahkan penyakit aneh yang tidak bisa didiagnosis. Banyak orang tua zaman dulu percaya bahwa Sabtu Pahing tidak boleh difitnah, apalagi dipermalukan di depan umum, karena balasannya bisa 3 kali lipat lebih berat. Ada cerita nyata dari seorang wanita Sabtu Pahing yang dicaci maki di depan umum oleh atasannya. Padahal ia tidak bersalah. Beberapa hari setelah kejadian itu, si atasan mengalami kecelakaan kecil, mobilnya menabrak tiang listrik tanpa sebab yang jelas. 2 minggu kemudian, proyek yang ia banggakan tiba-tiba dibatalkan dan reputasinya hancur. Apakah itu kebetulan? Mungkin. Tapi jika kita telusuri kisah-kisah serupa di desa-desa Jawa, terlalu banyak kebetulan yang terjadi setelah seseorang menyakiti Sabtu Pahing. Secara spiritual, Sabtu Pahing memang sering diasosiasikan dengan garis keturunan leluhur sakti. Banyak di antara mereka yang masih membawa warisan energi dari kakek buyut yang dahulu menjadi sesepuh, dukun sepuh, atau penjaga tanah adat. Tanpa mereka sadari, energi itu ikut menjaga. Dan semakin mereka sabar, semakin besar perlindungan gaib yang bekerja diam-diam di belakang mereka. Namun, penting diingat, meskipun daya balasnya sangat kuat, orang Sabtu Pahing biasanya tidak akan melawan secara terang-terangan. Mereka justru memilih diam, pasrah, dan berdoa. Tapi di saat mereka merasa dikhianati dengan dalam, alam akan memantulkan energi pengkhianatan itu, bahkan bisa menghantam seluruh aspek hidup pelakunya. Kalau kamu lahir di Sabtu Pahing, kamu mungkin sudah sering merasa, kenapa aku selalu diuji. Tapi percayalah, setiap ujian itu memperkuat lapisan energi batinmu. Kamu tidak dikutuk, kamu dipersiapkan. Dipersiapkan jadi pribadi yang tidak hanya tahan banting, tapi juga bisa menjadi penjaga kebenaran di sekitarmu. Dan buat siapapun yang pernah atau hendak menyakiti Sabtu Pahing, pikirkan 2 kali. Karena kalau kamu melukai mereka dengan niat jahat, kamu tidak hanya berhadapan dengan manusia, tapi dengan seluruh energi pelindung yang menyertai perjalanan hidupnya. Sedulur spiritual yang penuh rasa, setelah kita bahas tuntas 5 weton yang konon pantang untuk dimusuhi, sekarang kita sampai pada satu titik penting, bahwa setiap manusia membawa energi yang unik, dan bagi sebagian orang, energi itu bisa menjadi benteng tak kasat mata yang menjaga mereka dari keburukan. Orang-orang dengan weton Selasa Kliwon, Jumat Legi, Rabu Pon, Senin Wage, dan Sabtu Pahing bukan berarti kebal dari masalah. Justru seringkali mereka mengalami hidup yang lebih berat. Tapi karena kesabaran,
ketulusan, dan keteguhan hati mereka, semesta pun memberi perlindungan ekstra. Kita belajar bahwa tidak semua luka dibalas dengan kemarahan. Ada yang dibalas dengan diam, tapi semesta mendengarnya. Dan jika seseorang terus menyakiti yang bersih hatinya, maka semesta akan turun tangan, bukan untuk membalas, tapi untuk menyeimbangkan. Refleksi pentingnya adalah ini. Hati-hati dalam bersikap kepada siapapun. Bisa jadi orang yang kamu sakiti hari ini adalah seseorang yang disertai oleh penjaga gaib, atau doa-doa leluhur yang hidup dalam tubuhnya. Bisa jadi orang yang kamu remehkan itu diam-diam dijaga oleh langit. Dan bagi kamu yang termasuk dalam salah satu weton tersebut, ingat, jangan sombong. Jangan gunakan kekuatan spiritual ini untuk menakut-nakuti orang lain. Semakin kamu rendah hati, semakin semesta memperkuat perlindunganmu. Dan ketika kamu teraniaya, cukup berdoa dalam diam. Karena seperti kata orang bijak Jawa, sing meneng kuat, sing sabar selamat. Yang diam itu kuat, dan yang sabar akan diselamatkan. Nah baik lur, setelah menyimak semua penjelasan tadi, sekarang giliran kamu untuk berbagi. Apakah kamu termasuk salah satu dari 5 weton tadi? Atau, kamu pernah punya pengalaman aneh, misterius, atau penuh karma setelah menyakiti seseorang, dan ternyata belakangan kamu tahu wetonnya salah satu dari yang kita bahas barusan? Tulis ceritamu di kolom komentar ya. Siapa tahu kisahmu bisa jadi pelajaran berharga buat penonton lainnya. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu support channel ini dengan klik like, subscribe, dan share video ini ke teman atau keluargamu yang mungkin perlu tahu tentang kekuatan gaib yang menyertai weton tertentu. Oh ya, jangan lupa tuliskan sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk doa dan harapan agar hidup kita selalu dalam perlindungan Tuhan, terhindar dari kezaliman, dan dijauhkan dari karma buruk. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tak kalah penuh makna dan kejawen yang mencerahkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.